Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Selamat Lebaran buat teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir batin buat semuanya. Mudah-mudahan Lebaran kali ini menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang lebih berguna bagi sesama manusianya. Amin. Nah, hari ini saya akan berbagi informasi mengenai satu sepeda baru. Ini sebenarnya nggak baru banget ya. Stratos S3 tahun 2021, size-nya M. Jadi ini ceritanya, saya mengupgrade tipis dengan menggunakan part yang biasanya saya simpen atau saya pakai. Yang pertama adalah wheelset Shimano RS30 warna putih yang kebetulan matching menurut saya dengan warna sepedanya yang juga putih. Yang berikutnya, untuk menambah tampilannya supaya lebih bagus, saya menggunakan sadel Entity Flux 2 bawaannya Stratos S7. Saya dapatkan second juga dari marketplace. Yang lainnya standar, kecuali bagian pedalnya pakai Shimano 105, pedal klipnya Shimano 105. Nah, sepeda ini ceritanya saya beli dari teman di marketplace juga. Dia beli second, jadi dia taunya size-nya S. Dia bilang ke saya size-nya S. Pas saya cek ternyata sepeda ini punya ukuran situp 50, jadi dia size-nya sebenarnya adalah M. Nah, sudah tergebacot saya dandani sedemikian rupa. Rencananya saya tetap mau pakai, tapi karena size-nya M, saya kurang begitu srek dengan size-nya. Jadi kayaknya ini sepedanya bakal diniagakan aja. Nah, perangkat yang ada di sepeda ini semuanya masih tetap standar, kecuali part-part yang saya upgrade tadi. Drifter, dia menggunakan Shimano Sora, masih cukup mulus, nggak ada yang lecet. Droppernya Entity Sport, stemnya juga menggunakan Entity, kayaknya ini 8 cm, droppernya 42 cm, saya tidak ukur. Drifter sebelah kanan juga menggunakan Shimano Sora 9 speed, 2x9 speed. Brake-nya menggunakan Tektro versi terbaru. Kemudian U-brake belakangnya juga menggunakan Tektro versi terbaru. Ada lampu stop di belakang yang saya rasa ini penting untuk dipasang, karena mungkin kita lupa nggak pakai lampu yang berkedip itu, mungkin juga kita lupa pasang tapi baterainya habis. Jadi ini membantu pengendara lain untuk bisa melihat bahwa ada sepeda di depan, sepeda kita di depan. Itu kemudian drivetrainnya dia menggunakan FD Sora. Cranksetnya juga menggunakan Sora, masih sangat mulus, nggak ada lecetnya. Ukuran cranknya adalah 3450. Kemudian RD-nya menggunakan Sora juga, masih belum ada lecetnya Sora. Sprocketnya menggunakan Sunrace 11 28 9 speed. Semua perangkatnya masih standar. Wheelsetnya ini wheelset yang biasanya saya pakai di sepeda-sepeda entry level saya, di sepeda-sepeda alloy yang biasanya saya pakai Stratos. Ini adalah Shimano RS30. Beratnya masih 30 gram, dia pakai aero spoke, jadi spoke-nya udah pipih. Sudah membantu untuk membelah angin ketika di jalan datar. Profilnya 3 cm, jadi masih bisa cukup all round, datar masih oke, climbing juga kayaknya masih tetap bisa oke. Bannya menggunakan Ultra Sport Continental Ultra Sport 700x25. Yang ini bukan ban baru, karena ini bekas dari sepeda yang kemarin saya beli. Masih oke sih, daripada pakai Kenda yang berat, lebih baik pakai Ultra Sport aja, Continental Ultra Sport. Meskipun ini bekas tapi masih tetap oke. Pasti lebih ringan dan juga memangkas keseluruhan dari bobot sepedanya. Seatpostnya, to my surprise, ini saya dapat seatpost yang bukan Entity. Saya nggak tahu, mungkin ini seatpostnya apa ya? Kayaknya United ini seatpost, adalah logonya U di sini. Mungkin seatpostnya United. Teman juga nggak tahu dia dapatnya kayak gini. Oke, that's fine. Saya tetap pasang aja. Sadelnya pakai Entity Flux yang bentuknya itu keren. Ada banyak sadel aftermarket yang bentuknya mirip Entity Flux, tapi saya ngerasa pas dipakai itu sadel ini enak banget ya, geometrinya enak. Terus kalau di foto juga dia bentuknya itu keren, kecil, tapi nggak kekecilan banget.
dan tetap memberikan kesan seksi ke sepedanya. Jadi saya suka banget saddle Entity Flux ini. Harganya juga nggak terlalu mahal kalau di marketplace, mungkin sekitar 200-300 ribu. Worth it untuk sebuah saddle yang cukup nyaman ini, daripada kita pakai saddle bawaannya yang cukup gede, panjang, yang lebih mirip saddle MTB daripada saddlenya road bike. Di sini ada tulisan Stratos S3, sistem headsetnya belum taper dan sudah tidak menggunakan sistemnya FSA. Jadi dia masih menggunakan sistem Cane and Creek di sini, belum menggunakan taper. Sama juga dengan wheelset standarnya, dia menggunakan Cane and Creek. Tapi ini wheelsetnya sudah saya ganti ke Shimano RS30. Bar tipnya oke, cukup, nggak perlu diganti sebenarnya. Saya punya dropper juga 40 cm buat jaga-jaga. Kayaknya nanti ini mau saya upgrade ke 40 cm dulu. Pundak saya nggak terlalu lebar, jadi saya lebih prefer pakai dropper 40 cm daripada dropper 42 cm yang kesannya jadi terlihat lebih megagah di atas sepeda. Oke, nanti saya akan coba pindahkan ininya, droppernya. Sistem kabelnya biasa, dia kebetulan sudah pakai adjusternya Jaguar. Kabel yang lainnya masih menggunakan kabel biasa. Adjuster shifter depan belakangnya, FD dan RD nya ternyata sudah menggunakan Jaguar. Yang ini asik banget. Kombinasi warnanya seru. Stratos S3 yang ini, si Jerman yang cukup legendaris ini. Kemudian ada pin juga di sini. Bentuk chainstay-nya yang melengkung khas ala Stratos Alloy di sini. Ada pin juga di sini kalau mau ngasih fender belakang. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya Stratos S3 nanti bisa komen juga upgrade apa yang menurut teman-teman pantas untuk dilakukan pada Stratos S3. Kalau saya lebih prefer wheelset, ban, saddle, udah itu aja. Upgrade minimalis tapi juga secara fungsi dia bagus, karena wheelset berarti menjamin kelancaran perputaran roda sepeda baik depan maupun belakang. Kemudian saddle membuat kita nyaman berlama-lama di sepeda. Lalu pedal klit wajib. Kalau menurut saya buat teman-teman yang belum pakai pedal klit, pertimbangkan untuk upgrade ke pedal klit karena ini sangat efektif untuk menaikkan efektivitas kita saat di atas sepeda. Bisa juga menambah kecepatan mungkin sekitar 2 atau 3 km per jam average speed teman-teman. Jadi kalau sebelumnya belum pakai klit lalu pindah ke klit, saya yakin itu akan bisa menambah average speed teman-teman. Dan juga buat climbing sebenarnya klit lebih efektif, karena kalau kita off saddle misalnya kita nggak akan khawatir terpeleset. Kalau pakai pedal biasa, kita pakai sepatu biasa itu bisa meleset. Nah kalau pakai klit itu menjamin kita akan tetap berada di situ. Cuma yaitu kita harus lebih hati-hati, karena kadang kalau sepedanya nggak jalan lalu kita misalnya nanjak, posisi sepedanya nggak jalan, klitnya masih nyantol di situ. Nah sering kali kita jadi jatuh bego di situ. Jadi harus membiasakan diri dulu. Biasanya kalau pakai klit kita latihannya di trek datar dulu sambil membiasakan melepas klit sebelum berhenti. Biasanya teman-teman jatuh itu karena lupa kalau pakai klit, nggak terbiasa, pas berhenti klitnya nggak dilepas dan momentumnya udah hilang, maka ambruk lah, jatuh bego itu. Oke, bagian headsetnya lupa tadi, di atas saya berikan 1 cm, di bawah juga saya berikan 1 cm. Ini cukup membantu settingan ini karena kalau terlalu turun juga nanti bentuk headset di atasnya sisanya terlalu banyak, nggak bagus. Kalau terlalu di atas juga nanti kurang aero karena drawbarnya jadi keangkat naik. Jadi menurut saya 1 cm di atas dan di bawah ini sudah cukup bijak untuk mulai road bike-an. Nah mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan review saya untuk sepeda Stratos S3 tahun 2021 ini. Mudah-mudahan membantu dan memberikan inspirasi buat teman-teman yang pengen upgrade Stratos S3 nya ala warga BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Oke, terima kasih. Sekali lagi selamat Idul Fitri. Assalamualaikum.